Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk bisa mempelajari ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu dikasih istiqomah oleh Allah, dan semoga Allah menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan ini merupakan amal soleh bagi kita yang insya Allah mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iya, share screen-nya Mbak. Alhamdulillah. Ini sudah ada di sebentar. Nah, oke. Oke, Tazkiyatun Nufus ini sudah jelas ya teman-teman. Ya, jelas ya. Monggo, siapa yang mau baca? Satu alinea ya dok, bacanya ya dok. Oke, saya dulu nggih. Ya, monggo dok. Bismillah. Siapapun yang memperhatikan kebanyakan manusia saat ini, niscaya melihat banyak perkara yang sangat mengherankan, yakni kebanyakan manusia menaruh perhatian yang berlebihan kepada penampilan lahiriah. Pada saat yang sama, ia lalai dari kebutuhan batinnya. Banyak juga orang yang sibuk dengan amalan ibadah zahir, tetapi ia juga lalai dari memperindah ibadah batin. Ini saya dulu. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Jadi pas baca ini apa namanya nyambung gitu ya dok? Nyambung banget. Alhamdulillah. Ini namanya hidayah dari Allah itu, ini namanya dok. Nah, jelas ya ini kalimat-kalimat ya, dan inilah realita. Mohon maaf, inilah yang dikatakan tazkiyatun nufus, artinya membersihkan jiwa dari hal-hal yang seperti yang ini kita alinea pertama ini, jelas sekali. Dan realitanya seperti ini. Maka dari itu ketika kita melihat fenomena yang nampak di kanan kiri kita, jangan-jangan di diri kita sendiri, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pelajaran mungkin ada sebagian yang baru atau mungkin sebagian hanya mengulang atau sebagian lagi mungkin sudah paham, maka insya Allah ini untuk merupakan apa namanya tolak ukur bagi kita, dan ini merupakan filter bagi kita insya Allah. Monggo lanjut kalau sudah jelas. Ya, Mbak Susi, monggo bisa dilanjut alinea berikutnya. Ya, di samping itu kita juga menyaksikan kerumunan orang yang sangat antusias mengikuti berbagai macam majelis penyucian hati seperti kadang bulan, majelis zikir, manajemen kalbu, dan lain-lain. Namun pada hakikatnya mereka terjebak dalam perangkat tasawuf yang justru semakin memperkecuh hati. Memperkecuh itu maksudnya memperkeruh, mohon maaf. Tulisannya ya, ya. Jelas ya Bu Tuti di alinea kedua ini? Ustazah, mungkin diberi contoh, ini sepertinya kualitatif ya. Maksud saya ini begini. Nyalain kameranya. Perangkap tasawuf, maksudnya itu apa ini Ustazah? Tasawuf itu apa Ustazah? Ilmu apa ini? Saya belum tahu definisi tasawuf Ustazah. Mesti ini. Nggak tahu. Mbak, aku Mbak. Sudah di situ. Sudah ya, saya. Masya Allah, maaf. Monggo Ustazah. Ya. Di samping itu, kita juga menyaksikan kerumunan orang yang sangat antusias mengikuti berbagai macam majelis penyucian hati.
ngomongnya penyucian hati. Kalimat tazkiyatun nufus itu justru itulah yang dikatakan penyucian hati. Tapi mereka punya organisasi yang mengatasnamakan ini adalah penyucian hati, seperti Padang Bulan, Majelis Zikir Hati-Hati. Umumnya dia majelis zikir. Jadi seolah-olah itu kalau korelasikan dengan ajaran Islam hampir seperti, akan tetapi mohon maaf, majelis tersebut tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya dilihat dari hadis-hadis yang sahihnya ini tidak ada, dilihat dari Al-Qurannya pun ini jauh berbeda, tapi dia mengatakan sebagai majelis zikir. Nah, kemudian manajemen kolbu, hati-hati dengan manajemen kolbu juga. Karena yang meminit hati itu adalah seluruhnya Allah. Allah lah yang menggenggam. Kemudian, dan lain-lain. Namun, pada hakikatnya mereka terjebak dalam perangkap tasawuf yang justru semakin memperkeruh hati. Tasawuf artinya segala sesuatu itu berkaitan dengan masalah ilmu yang mengatasnamakan, mohon maaf, agama Islam. Akan tetapi di dalam prakteknya hampir banyak yang tidak jelas dalilnya. Memang yang dipakai adalah zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika di dalam pelaksanaannya, cara melaksanakan zikir tersebut, mereka menggunakan keinginan sendiri. Padahal itu tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka menggunakan kalimat-kalimat itu hanya untuk dipergunakan kebutuhan. Contoh, ada seseorang yang dia dianggap untuk bisa berjalan di atas air. Maka ketika dia mau berjalan di atas air, hendaknya dia menzikirkan sekian kalimat ini sampai ratusan, sampai ribuan. Kemudian dia melaksanakan puasa sebanyak 40 hari. Nah, memang yang dipakai istilah-istilah ya puasa, ya sholat juga, ya zikir juga, akan tetapi mempraktekkan hal demikian itu tidak ada dasarnya. Gitu. Hati-hati, itu biasa digunakan oleh yaitu majelis-majelis yang berkaitan dengan Pancasila, dengan ini Padang Bulan kan termasuk itu. Hati-hati. Monggo, bagaimana Bu Susi? Intinya untuk kita tidak terjebak atau terperangkap ritual tasawuf tadi, kita harus meyakini berdasarkan dasarnya atau ilmu yang telah ada gitu ya Ustazah. Kita tidak akan bisa yakin sebelum kita ilmunya. Artinya tetap yang namanya tolab ilmi atau tadabur Al-Quran dan Sunnah, tetap kita harus melaksanakan secara istiqomah. Nah, ketika kita menemukan ilmu-ilmu yang kita pelajari, tadabur dari Al-Quran dan Sunnahnya, maka di situ haruslah kita alihkan keyakinan itu bahwa apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mutlak benarnya. Nah, begitu kita melihat dari hadis, itu hadisnya sahih, itu pun apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah merupakan penjelasan dari apa yang difirmankan oleh Allah. Gitu. Jadi kita tidak akan bisa punya keyakinan kalau kita tidak mempelajari ilmu syar'i dulu. Maka ketika kita sudah mempelajari ilmu syar'i dan kita memahaminya, insya Allah di situ Allah akan menuntun kita untuk tambah. Kan Rasulullah SAW pun berdoa tentang masalah keyakinan, tentang masalah tambah ketakwaan, seperti doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian yang selanjutnya Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan selanjutnya Allahumma jid itu oleh seorang imam dibacakan Allahumma jid imanan wa yaqinan wa taufiqon.
Sampai seperti itu. Ya Allah, tambah-tambahlah kami keyakinan, dan tambah-tambahlah kami taufik, dan tambah-tambahlah kami keimanan. Nah, dalam masalah itu juga tetap mohon kepada Allah, karena Allah lah yang menggenggam hati seseorang. Ditambah lagi di dalam dalilnya Al-Quran, wa ma tasyauna illa Allah. Kamu tidak akan bisa menempuh yang demikian kecuali apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita dengan ikhlas niat ini dijadikan oleh Allah merupakan apa yang dikehendaki oleh kita, maka insya Allah semoga Allah pun menghendaki untuk kita berada di atas jalan yang lurus. Itu kan harapan. Monggo. Ustazah, begini, apa namanya, kadang-kadang supaya saya membaca apa ya, ikhtiar untuk melakukan apa apa namanya, suatu apa namanya, istilahnya menerjemahkan sesuatu ibadah itu lebih dihargai, atau salah pun itu masih masih diterima daripada tidak sama sekali gitu, Ustazah. Kan artinya usaha untuk mendekatkan atau menerjemahkan pemahaman itu lebih baik daripada tidak gitu, maksud itu gimana, Ustazah? Nanti jawabannya ada di depan semuanya ya. Pasti dalam urgensi langsung ke depannya. Insya Allah ada. Nanti dengan cara apa itu supaya kita bisa lebih paham. Monggo lanjut aja, Dok. Ya. Dr. Wiwin. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok manusia pertama, hatinya mati dan beku. Kelompok kedua, hatinya sakit, keras, dan kaku. Adapun kelompok yang ketiga, hatinya hidup, namun keruh dan layu. Untuk itulah kebersihan hati dan penyucian jiwa menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulang dari isi Tazkiyatun Nufus ya, Ya, Ustazah? ya yang di atas ini, yang alinea kedua tadi. Jadi yang kelompok hatinya mati dan beku itu orang-orang yang hanya mementingkan penampilan lahiriah aja gitu ya, Ustazah. Ya. Terus kelompok yang kedua apa Ya. ini? Sebenarnya yang sibuk dia beramal tapi amalan-amalan yang jahir saja, sementara yang di dalam hatinya itu yang belum dipelihara oleh dia. Ya. Jadi ini semuanya belum dikatakan bersih, belum dikatakan murni selama itu masih tidak menjalankan isinya dan sunnah. Kembalinya ke situ tetap, Dok. Itu tolak ukurnya. Monggo lanjut. Oke, urgensi tema Tazkiyatun Nufus, Mbak Uria, monggo. Di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa taksiyun nufus sangat penting ialah satu, Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak dan beruntun, bahwa kesahihan dan keberuntungan hamba itu tergantung pada taksiyatun nufus. Allah berfirman, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan, dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Lanjut. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama rohnya, lalu ia sembahyang. Ya. Paham, Ibu. Nambah. Kalau dari persepsi saya, apa namanya,
Mbak Lucidia monitor? Oke, Mbak Indri? Oke, kalau gitu balik ke saya aja. Belum. Baik. 2. Tazkiyatun nufus merupakan salah satu tugas pokok para nabi. Oh, karena itu ketika Musa mendakwahi Fir'aun, ia berkata kepadanya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Robmu agar supaya kamu takut kepadanya? Niat dulu ya ini, Ustazah ya. Kamu punya niat nggak sih untuk membersihin diri? Kalau iya, ayo sini saya ajarin, gitu kan ya maksudnya ya? Ya, dan nanti didampingi dengan masalah adab. Adab ketika kita tolab ilmi. Ketika kita bertolab ilmi, bahkan jelas sekali kan, kalau umpamanya kita secara offline ya, ada hadis di dalam Muslim. Mau dibuka dok, apa saya yang menyampaikan aja? Sampaikan aja, Ustazah. Allah memiliki malaikat setiap waktu. Malaikat itu dia menyebar di bumi apabila menemukan majelis zikir, artinya majelis yang mempelajari tentang syariat Allah, maka beliau turun. Maka setelah itu, setelah hinggap di situ, memanggil kepada malaikat-malaikat rahmat yang lain untuk mendatanginya. Akhirnya para malaikat pun ikut turun dan mengelilingi majelis taklim tersebut. Nah, maka ketika itu dia mendengarkan dan Allah memberikan rahmat. Nah, malaikat itu mendampingi dengan sayapnya kepada ahli-ahli zikir tersebut. Maka ketika itu adab daripada tolab ilmi, satu, tidak boleh disambil sebenarnya ke situ maknanya, dan yang kedua fokus apa yang diterangkan dan apa yang dibahas itu fokus ke situ. Nah, itulah yang insya Allah itu pun termasuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati, supaya kita betul-betul menerima apa yang disampaikan oleh para pembimbingnya dan apa yang diberikan oleh Allah lewat rahmatnya yang kita tidak melihatnya, cuman akan dirasakan oleh hamba-hamba yang di majelis zikir itu ada sakinah, ada ketentraman di dalam hatinya. Nah, maka singkat cerita, setelah malaikat itu bubar dan menyampaikan kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka. Bahkan Allah lebih tahu apa yang dijalankan oleh hamba tersebut ketika tolab ilmi. Dari mana kalian? Kata Allah kepada malaikat. Oh, kami adalah habis menghadiri majelis taklim ini. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surga, ya Allah. Terus apakah dia sudah melihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Ya pasti sangat menginginkan sekali. Terus apa yang mereka takutkan? Mereka takut tentang nerakamu, ya Allah. Apakah manusia itu sudah melihat nerakaku? Belum, ya Allah. Bagaimana kalau sudah melihat? Ya tentu dia akan lebih takut, katanya. Dan seterusnya apa yang dia mintakan? Dia memintakan ampun kepada Engkau, ya Allah. Nah, sampaikan, kata Allah kepada malaikat, sampaikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, masalah surga sudah aku siapkan, dan yang mereka takutkan masalah neraka sudah aku hindarkan, dan apa yang mereka inginkan masalah ampunan sudah aku ampuni. Maka setiap hamba yang keluar dari majelis taklim tersebut tidak ada yang sengsara dan tidak ada yang celaka. Itu maknanya di situ. Maka ketika kita belajar memang harus betul-betul fokus. Nah, fokus inilah yang dikatakan tazkiyatun nufus. Maka dari itu di start pertama tadi ya, mohon maaf saya mengulang sedikit, siapapun ini harus dibacanya bukan sekali dua kali, boleh jadi mungkin beberapa ratus gitu. Siapapun yang memperhatikan kebanyakan manusia saat ini, niscaya melihat banyak perkara yang sangat mengherankan, yakni kebanyakan manusia menaruh perhatian yang berlebihan kepada penampilan lahiriah. Pada saat yang sama, ia lalai dari kebutuhan batiniah. Tuh, dengan ini aja sudah jelas. Jadi antara masalah batiniah, rohaniah dengan masalah lahiriah, artinya masalah akhirat banyak diabaikan, masalah dunia difokuskan. Padahal justru dunia ini akan ditinggal
Tapi akhirat itu tempat yang abadi. Nah, di sini juga harus jelas itu. Maka insya Allah ketika kita paham dalam hal ini, boleh jadi ini akan merupakan merubah untuk akhlak kita. Oke, lanjut, Dok. Kalau ada yang Baik. bertanya, gue bertanya dulu. Kalau enggak, lanjut. Baik. Berikutnya Mbak Susi, monggo. Maaf, tadi lampu mati, jeglek. Ya, nah sekarang lanjutannya yang nomor 3. Ini dan Allah berfirman ini Oh, tentang Nabi Muhammad. dan Allah berfirman tentang Nabi Muhammad. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya Allah. Paham. Surat Al-Jumu'ah. Ya, Ya. jadi ketika Rasul itu masih ada, mereka Rasulullah itu mengajarkan dan mensucikan mereka, artinya pengikutnya, begitu ya? Iya. Kan, ya. Jadi yang disampaikan Rasul itu kan juga di samping wahyu juga contoh begitu ya, Ustazah? Ya, betul. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Ya, mereka pun buta huruf, artinya orang-orang pada masa diutusnya Rasulullah, mereka jahiliyah. Bukan, boleh jadi mungkin masalahnya yang dikaitkan dengan buta huruf di sini bukan mereka tidak bisa baca tulis bahasa Arab mereka, bukan. Tapi buta huruf dalam kebenaran. Rasul diangkat, diutus di lingkungan seperti itu. Di antara mereka yang orang-orang jahiliyah itu, lingkungan orang-orang Quraisy. Nah, Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Di situ apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Perintah dari Allah semata-mata untuk keselamatannya. Begitu pula larangannya merupakan penyelamat bagi dia, ya dunia dia, ya akhirat dia. Jadi apa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka itu adalah semata-mata memperkenalkan dirinya mereka siapa dan yang memerintah ini siapa. Jadi untuk memperkenalkan bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menjadikan mereka. Nah, kemudian apa posisi si manusia itu di dunia gitu. Maka itu semuanya dijawab oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Sebagaimana kita sudah ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata adalah untuk beribadah. Tuh. Jadi visi misi di situ adalah manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi kebanyakan manusia justru malah kebalikannya gitu. Malah justru ibadah itu banyak dilalaikan. Karena kenapa? Fokus dengan masalah lahiriah itu, dengan masalah dunia. Selanjutnya, dan Rasul itu mensucikan mereka. Nah, mensucikan mereka yang tadinya mereka itu akhlaknya buruk, yang mereka sembah itu adalah berhala, mereka itu adalah termasuk orang-orang syirik. Maka ketika Rasul diutus, dibersihkanlah hati mereka dari kesyirikan. Sehingga mereka betul-betul dikembalikan ke fitrahnya. Artinya, fitrah yang telah diberikan oleh Allah sejak di alam ruh itu. Di dalam surat Ibrahim ya, 172 kalau nggak salah insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadna, dan ketika kami mengambil dari sulbi anak Adam, maka ketika ruh itu dihamparkan, Allah berkata, alastu birabbikum qalu bala sahidna, katanya. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka si ruh-ruh itu semuanya mengatakan, ya, kami mengaku bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah,
Di situ sudah menunjukkan ketauhidan sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Nah, maka dari itu Rasul diangkat menjadi wakil Allah dalam menyampaikan kepada masyarakat untuk mensucikan mereka dari hal-hal yang menghalangi kefitrahannya tadi. Mereka melaksanakan ibadah yang mereka sembah adalah berhala, maka dibersihkan. Kamu salah menyembah berhala. Yang harus kamu sembah adalah yang menciptakan kamu, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang lam yalid wa lam yulad, dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, yang tadinya mereka tidak bisa, akhirnya mendengar dan mendengar. Hampir semua, bukan hampir lagi, semua sahabat adalah hafal Al-Quran semuanya. Hafal. Nah, ketika mereka sudah hafal, sudah menyeluruh artinya yang terkandung di dalam kitab tersebut, maka dijelaskan oleh Rasulullah. Seperti di dalam Al-Quran kan ada kalimat aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atu zakah, dan tunaikan zakat. Nah, sholat, tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat di dalam Al-Quran tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bagaimana gerakan-gerakannya. Maka ketika itu diperintahkan, Rasulullah yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah untuk sebagai contoh uswatun hasanah. Maka dilaksanakan oleh Rasul, semuanya manut. Gerakannya seperti itu, diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Itu tidak ada di Al-Quran. Nah, penjelasan-penjelasan itulah yang dikatakan hikmah. Kalau bahasa kita ini sunnahnya itu. Atau sunnah itu adalah, kalau sekarang ini hadis-hadis yang sahih. Cara kita melaksanakan ibadah sudah dituntun oleh Rasul, dan itu adalah perintah dari Allah. Makanya sholat itu dikatakan ibadah mahdoh. Karena yang memerintahkan sholat adalah Allah, yang menentukan doanya juga Allah, yang menentukan caranya kita melaksanakan ibadah itu adalah Allah. Nah, itulah yang dikatakan mahdoh. Mahdoh itu adalah murni. Hanya semata-mata Allah lah. Kita tinggal melaksanakan. Nah, supaya kita melaksanakannya ini benar, maka ikutilah Rasul yang telah diangkat oleh Allah. Monggo. Ada yang kurang paham? Ustazah, di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini intinya itu kan Muhammad Rasulullah itu diutus untuk mengajarkan ya, membacakan ayat-ayatnya kepada umat kaum yang buta huruf itu. Jadi apakah saat itu membayangkan kita yang di sini jauh tempat juga beda waktunya yang sangat lama ya, itu maksud saya visinya itu apakah sampai akhir zaman gitu maksud saya. Iya, kan di dalam Al-Quran kan Allah sudah menyatakan, Inna anzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan azikr. Azikr itu Al-Quran. Dan akulah dan kamilah yang akan memelihara. Sistemnya bagaimana? Nah, banyak orang sekarang yang tahfiz Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil pun sudah banyak mereka itu yang hafal 30 juz. Dan itu sangat mudah dihafal. Nah, maka Allah memberikan memori yang kuat kepada seseorang yang Allah kehendaki. Nah, di sini dan ada kalimat dan sesungguhnya mereka yang sebagai objeknya ya untuk disampaikan wahyu tersebut sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, karena tidak tahu, maka diangkat seorang Rasul untuk membersihkan hati mereka dari kesyirikan, untuk mengembalikan ke dalam fitrahnya. Dan tata cara semuanya itu adalah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, sekarang kita pun demikian, mohon maaf. Bukankah banyak orang-orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran? Sekarang, banyak orang yang membaca Al-Quran, apakah mereka sudah tahu terjemahan dari Al-Quran? Nah, setelah
Mereka tahu terjemahannya dari Al-Quran, tinggal baca aja, kan mudah. Apakah kandungannya paham enggak? Nah, setelah itu diklasifikasikan lagi, apakah setelah mereka mengetahui kandungannya, bagaimana penerapannya di dalam kehidupannya. Terus, nah ketika di dalam menerapkan, apakah dia betul-betul ikhlas ataupun tidak, makin berapa persen, nah gitu. Mudah-mudahan kita yang ke persen yang paling kecil itu kita lah gitu. Harapan kita kan gitu. Nah itulah urgensi daripada tazkiyatun nufus. Baik. Lanjut ya Ustazah ya. 3. Oke. Dokter Wiwi monggo. Tazkiyatun nufus menjadi syarat untuk meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Firman, barang siapa datang kepada Robnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal salih, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau yang mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Surat Toha ayat 75 sampai 76. Terjawab tadi ini visi misinya. Monggo Dokter Wiwin dijelaskan. Maksudnya bahwa balasan bagi orang yang mensucikan diri dari kotoran, kekejian, dan syirik, dan ia hanya menyembah kepada Allah semata dan mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh para rasul dan dalam masalah kabar berita atau akidah maupun dalam hal perintah dan larangan atau syariat. Ya. Dan kita tidak akan bisa paham kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Tetap kembalinya ke ini yang syar'i. Monggo lanjut Dokter Dia. Iya. 4. Mbak Uria monggo. Tazkiyatun nufus merupakan salah satu hajat utama yang diminta Rasulullah. Dalam doanya, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada diriku ini, dan sucikanlah ia, Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikannya. Engkau adalah penolong dan tuannya." Ya. Rasulullah aja selevel Rasulullah mohon pertolongan kepada Allah. Kita, pertanyaannya, kita bagaimana? Ini udah Masya Allah. Jadi tazkiyatun nufus ini merupakan salah satu hajat utama yang diminta oleh seorang Rasul. Maka ketika kita berdoa, apa yang diminta oleh Rasul di dalam mohon maaf, di dalam Bulughul Maram, di bab doa kan kita sudah dong. Jelas sekali itu, Allahumma inni, kalau di situ Allahumma inni as'aluka, tapi saya rubah karena saya mewakili keluarga. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka khairoma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma azza. Jadi artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh Rasul dan hamba-hambamu yang soleh. Dan aku berlindung kepadamu dari yang diperlindungkan oleh Rasul dan oleh hamba-hambamu yang soleh. Baik itu datangnya cepat ataupun datangnya lambat. Yang berkaitan dengan ucapan ataupun yang berkaitan dengan amalan. Yang intinya ke situ, ya Allah, saya mohon kepadamu sorga dan sesuatu ucapan atau perbuatan yang menghampirkan saya masuk sorga. Kebalikannya, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, baik dari apa yang berkaitan dengan ucapan ataupun yang berkaitan dengan amalan yang akan menghampirkan aku ke dalam neraka. Dan aku mohon sorga
dan apapun yang menimpa kami di dunia ini mohon dijadikan semuanya baik untuk kami. Itu kan ada doa seperti itu. Nah, maka itu kita laksanakan doa itu karena apa yang diminta oleh Rasul kita kan tidak banyak paham, tapi apa yang diajarkan oleh Rasul, seandainya kita betul-betul istiqomah dan niatnya ikhlas di dalam thalab ilmi, insya Allah itu akan kita temui. Nah, maka untuk mempersingkatnya ya kita doa yang di dalam Bulughul Maram di akhir itu. Monggo lanjut. Makna tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu menurut bahasa berarti suci, berkembang, dan bertambah. Oke. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah memperbaiki di jiwa dan mensucikannya melalui jalan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Oke. Mengerjakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Siap. Komentari, Dok. Jadi apa namanya, nggak boleh salah satu ya. Jadi ilmu sekaligus beramal soleh. Punya ilmu tidak beramal itu tidak ada gunanya. Punya amal nggak pakai ilmu, Nah, sesat. ya. Dan yang dilaksanakan itu bukan hanya yang diperintah, tapi juga meninggalkan yang dilarang. Nah, tetap kita tahu dari mana larangan. Jadi apa sih larangan Allah dan Rasulnya? Apa sih perintah Allah dan Rasulnya? Selama kita tidak tolabul ilmu akan paham itu. Oke. Maka ketika kita nanti sudah ketemu dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang tadinya kita belum melaksanakan, kita berusaha untuk bisa melaksanakan. Yang tadinya itu dilarang, tapi masih ada di jiwa kita, maka segeralah kita hindar. Nah, maka itulah yang dikatakan tazkiyatun nufus. Dan itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqomah. Siapapun gurunya, dimanapun tempatnya. Saya lanjut dulu. Nabi telah menjelaskan makna tazkiyatun nufus dengan sabdanya, meyakini bahwa Allah bersamanya dimanapun ia berada. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. 3 perkara. Barang siapa mengerjakannya, maka ia pasti merasakan lezatnya iman. Yaitu yang pertama, seseorang yang menyembah Allah semata, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Yang kedua, ia membayarkan zakat malnya setiap tahun dan jiwa yang rela. Ia tidak membayarkan hewan yang sudah tua, tidak yang kurus, dan tidak pula yang sakit. Tetapi ia membayarnya dari pertengahan harta kalian. Karena Allah tidak meminta kepadamu harta yang terbaik dan tidak memerintahkan dari harta yang jelek. Dan ketiga, ia mensucikan dirinya. Maka seseorang bertanya, apakah nufus itu? Beliau menjawab, ia mengetahui atau meyakini bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Oke. Paham mananya, Dok? Iya. Jadi pertama memang harus menyembah Allah itu betul-betul Allah yang esa, tidak syirik sekali, tidak menduakan, meninggalkan dan sebagainya. Dan dalam membayar zakat pun selain ikhlas itu ternyata bukan yang terbaik, bukan yang terjelek, tapi tengah-tengah ya. Jadi kita itu sebetulnya harus ngelihat ya, misalnya berkurban itu hewan yang kita beli itu mestinya harus milih ya, nggak boleh cuma uang gitu ya. Ya itu ada kan di. Tapi kalau misalnya kita nitip orang 7 misalnya ber-7 beli sapi gitu. Pertama, satu itu susah milihnya karena dia belinya di mana. Yang kedua, kalau kita nyumbang di luar kota dan sebagainya itu gimana?
Boleh, boleh. Tapi Nah, dan lihat, nggak bisa ngelihat ini ya, mbeknya atau sapinya. ya, tapi insya Allah kita mempercayakan kepada orang yang betul-betul keimanannya, yaitu dan kembalikan ke sini juga dong, gitu. Jadi orang yang bisa dipercaya, siapa mereka yang harus saya percayai, gitu kan? Nah, maka seandainya, nah di sini kan kalimatnya mohon maaf ya, tadi dikatakan dia jadi tazkiyatun nufus itu dia merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Artinya ketika kita mau berbicara, apakah pembicaraan saya ini ada manfaatnya enggak untuk akhirat kita, untuk akhirat saya? Dan seandainya saya bertindak, apakah tindakan saya ini ada manfaatnya enggak untuk akhirat saya? Nah, ketika kita merasa diri ini diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan sembarangan dalam melaksanakan dan di dalam berbicara. Itulah yang dikatakan ihsan. Maka yang 3 serangkai saya sering mengatakan, orang yang betul-betul itu memiliki tazkiyatun nufus, rukun iman, rukun Islam, dan ihsannya itu ada, melekat di dalam jiwanya. Maka ketika umpamanya tadi yang diamanati ya, umpamanya kita sudah paham tentang ilmu ini, diamanati pasti, diamanati kan harganya mohon maaf 3,5 juta atau 3,750 per orang di dalam membeli sapi. Maka si orang yang diamanati tadi harus betul-betul sapi bahwa yang sapi yang bagus itu adalah harganya sekian. Nah, nggak boleh dia yang 3 juta juga masih bisa, nggak boleh, yang sisanya diambil dia. Berarti dia tidak memiliki tazkiyatun nufus di situ, jiwanya kotor gitu. Inginnya itu aja. Nah, itu. Nah, itu Dok. Baik. Ya. Oke. Lanjut. Ini saya selesaikan nanti. Ya, selesaikan. Ya. Ternyata Nabi menjadikan tazkiyatun nufus sebagai salah satu dari 3 perkara yang bisa menghadirkan rasa lezatnya iman. Beliau menafsirinya dengan salah satu martabat ihsan, martabat tertinggi dalam agama ini, yaitu menyembah berdasarkan keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya dan mengetahui rahasia dan kenyataannya, mengetahui dohir dan batinnya. Tidak ada satupun dari perkara yang tersembunyi dari Allah. Jadi yang tadi ini ya, merasa selalu diawasi ini, namanya istilahnya itu ihsan itu ya? Ya, jadi ihsan itu walaupun kita tidak melihat, tapi Allah selalu mengawasi kita. Kita merasa diawasi. Maka umpama mohon maaf ya, seandainya manusia itu sudah memiliki ihsan, aman kayaknya ini dunia. Tidak akan terjadi kiamat saya kira. Masalahnya kendaraan di luar tidak dikunci, kan satu orang, itu kan bukan hak saya. Itu ngapain? Ada dompet, ada apa di jalan, itu bukan punya saya, itu bukan punya saya. Di kantor dia nulis pun tidak akan ini ada dilipit-lipit, dimasukin saknya sendiri, tidak akan itu. Walaupun tinta sebotol ataupun bolpen 1, ini bukan hak saya. Dan kalau toh saya ini ambil, ada yang melihat saya, Masya Allah, alangkah sucinya imannya dia. Nah, inilah. Itu yang apa tidak ada, apa kadang-kadang ada gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berikutnya Mbak Susi, monggo. Manhaj yang sahih dalam tazkiyatun nufus. Perlu diingat bahwa tazkiyatun nufus hanya dapat diraih melalui jalan syariat, jalan yang diajarkan oleh para rasul. Ibnu Qayyim mengatakan tazkiyatun nufus itu lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan dengan perawatan dan pengobatan badan. Barang siapa berusaha mensucikan dirinya dengan jalan riyadhah, mujahadah, dan khalwat yang tidak diterangkan oleh Rasul, maka perumpamaannya bagaikan orang sakit yang ingin mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Bagaimana bisa pendapatnya akan sesuai dengan ilmu seorang dokter? Para Rasul adalah dokter hati dan jiwa, maka tidak ada jalan untuk kesucian jiwa dan kesalihan hati, kecuali dengan melalui jalurnya, lewat bimbingannya,
dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepadanya. Segitu dulu Bu Susi, mohon maaf. Ya, Tahu arti manhaj? anhaj Apa arti manhaj? yang sahih. Metode, Petunjuk, metode, metode. Oh, metode. tata cara untuk menempuh Ya, tazkiyatun nufus. Nah, perlu diingat bahwa tazkiyatun nufus hanya dapat diraih. Nah, ini kan diraih melalui jalan syariat. Tuh, jalan syariat itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang diajarkan oleh para Rasul. Rasul itu menerima wahyu. Nah, sekarang ini Rasul yang terakhir ini Al-Quran wahyunya. Itulah menempuh jalan itu. Nah, kemudian sunnahnya apa yang dilaksanakan oleh Rasul. Nah, itulah metode yang digunakan di dalam menempuh tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim mengatakan tazkiyatun nufus itu lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan dengan perawatan dan pengobatan badan. Betul. Karena ini berkaitannya dengan masalah hati. Karena hati tersembunyi. Barang siapa berusaha mensucikan dirinya dengan jalan riyadhah. Nah, riyadhah paham? tidak paham, Ustazah. Ya, Ya. latihan kebiasaan yang nanti akan membentuk tabiat seseorang. Ya, latihan secara istiqomah, secara kontinu. Itulah yang dikatakan riyadhah. Yang kedua, mujahadah. Siapa yang sudah tahu mujahadah? Bersungguh-sungguh, tidak di apa? Tidak disambi. Mujahadah bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah kholwah. Kholwah itu adalah mencari tempat yang sepi. Itu kholwah. Nah, barang siapa berusaha mensucikan dirinya dengan jalan rutinitas dan sungguh-sungguh, dan dia itu menyendiri yang tidak diterangkan oleh Rasul. Jadi dia caranya tidak diterangkan oleh Rasul, artinya tidak bersumber dalil ketika dia menjalankan suatu kegiatan. Maka perumpamaannya bagaikan orang sakit yang ingin mengobati dirinya dengan pendapat sendiri. Mohon maaf, seseorang sakit, Dok, umpamanya kulitnya itu gatel-gatel. Dia tidak konsultasi dengan ahli medis. Ambil aja dia daun apa, saya ini yang ada daun singkong, gosok-gosok dengan daun singkong. Ini kulit yang sudah gatel-gatel itu. Ya, nggak nyambung kan? Karena dia bawa kerap sendiri di dalam mengobatinya. Tapi coba konsulkan dengan ahli medis. Nah, pasti yang ahlinya itu akan ngasih tahu. Begitu juga dia di dalam melaksanakan ibadah tersebut, kalau bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dia sakit untuk mengobati diri sendiri, akan bagaimana hasilnya. Itu. Bagaimana bisa pendapatnya akan sesuai dengan ilmu seorang dokter, karena dia kan bawa karep sendiri. Kalau dokter itu kan sudah sekian-sekian tahun mempelajarinya. Nah, ini malah bawa karep sendiri yang nggak nyambung. Para Rasul adalah dokter hati dan jiwa, ruhaniyah. Maka tidak ada jalan untuk kesucian jiwa dan kesolehan hati kecuali dengan melalui jalurnya, lewat bimbingannya dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepadanya. Artinya di sini sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tapi fenomenanya justru banyak diabaikan masalah itu. Monggo bermuhasabah ya, introspeksi ya, sambil belajar sambil introspeksi. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan motivasi untuk kita meraih keridhaan Allah, meraih tempat yang abadi. Ya ini dengan cara seperti ini, urgensinya. Lanjut, Mbak Susi. Ibnu Qayyim juga mengatakan
Adapun badan yang bersih adalah badan yang suci karena taat kepada Allah. Dagingnya tumbuh dari makanan dan minuman halal. Manakala badan terbebas dari unsur haram dan kotoran-kotoran yang dilarang oleh akal, agama, dan kehormatan, dan jiwa suci dari ikatan-ikatan dunia, maka bersihlah tanah hati, Siap siap menerima. menerima benih ilmu dan makrifat. Nah, Oh, iya, ya. maka bersihlah tanah hati ya, karena yang dimakannya itu adalah sesuai dengan perintah Allah. Kamu nggak boleh makan riba loh ya, dan lain sebagainya. Makanan ini nggak boleh. Jadi kita tahu ya, tetap aja kita tahu dari mana itu dilarang, kita tahu dari mana itu diperintah. Kalau jauh dari Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa meraihnya. Maka untuk membersihkan tanah hati ya tetap metodenya menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu maka siap dia akan menerima benih ilmu dan makrifat. Makrifat itu adalah mengenal. Arti makrifat itu adalah mengenal. Bahasa Arab yang artinya mengenal siapa diri saya dan siapa yang menciptakan saya. Maka ketika seseorang itu sudah memiliki makrifat, artinya sudah mengenal, oh diri saya ini siapa, maka insya Allah semuanya akan terarah. Dia akan tahu dasar hukumnya dan akan tahu bagaimana cara kita hidup dan apa tujuan kita hidup. Insya Allah semuanya bisa dijawab dengan lancar. Lanjut Mbak Susi, tinggal sedikit ini. Jika Ya. setelah itu, Jika setelah itu disirami dengan air riyadhah syari'iyah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, yaitu riyadhah yang tidak keluar dari ilmu, tidak jauh dari kewajiban, dan tidak menelantarkan sunnah, maka hati pasti menumbuhkan tanam yang indah menawan dari jenis ilmu, hikmah, dan faedah. Ya, ini bahasanya sangat indah sekali. Bahasa sastra sepertinya. Ya, sastranya kena dan apa namanya untuk memurnikannya itu jelas sekali. Ya, riyadhah itu kan tadi sudah saya jelaskan, itu adalah rutinitas, ya latihan-latihan. Jika setelah itu, setelah tadi hati bersih, kemudian ada rujukannya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, jika setelah itu disirami dengan air riyadhah, jadi terus dia itu melatih diri, artinya terus-terusan mengaji, terus-terusan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sering latihan yang tidak keluar dari ilmu, tidak jauh dari kewajiban, dan tidak menelantarkan sunnah. Artinya kita tidak Al-Quran saja yang kita pelajari, tapi hadis-hadis yang sahih itu, kitab-kitab hadis yang sudah ternukil sekarang ini, yang kita Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, yang kita kecil-kecilan itu Riyadhus Shalihin, kemudian apa itu Bulughul Maram. Nah, maka hati pasti menumbuhkan tanaman yang indah menawan. Artinya akan timbul akhlak karimahnya, akhlak yang baiknya dari jenis ilmu, hikmah, dan faidah. Nanti kita akan memetik hikmahnya dari hasil belajar kita. Nanti faidahnya untuk apa? Insya Allah, tentu tujuan kita adalah untuk meraih tempat yang abadi, yaitu surga dari Allah. Gitu. baik. Lanjut. Wasilahnya Dr. Wiwin, monggo. Wasilah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus sesuai manhaj nabawi bisa dicapai dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Yang terpenting di antaranya ialah 1. Tauhid. Merealisasikan tauhid merupakan jalan terdekat dan terpenting untuk tazkiyatun nufus. Allah berfirman, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rob kamu adalah Rob yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya
dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Iya, paham dok. Monggo jelas. Wasilah itu apa? Inti atau apa, Ustaz? Jembatan, Ya, jembatan pelantara untuk meraih. wasilah. Jadi jembatan untuk meraih tazkiyatun nufus, jalan untuk menuju tazkiyatun nufus yaitu tauhid. Jangan sampai menceng kita melirik ke kanan ke kiri. Baik secara ilahiyah, artinya kita menyembah semata-mata kepada Allah. Kedua, rububiyah. Rububiyah itu artinya bahwa kita ini diatur oleh Allah dan segala sesuatu yang mengurus dunia ini adalah hanya Allah semata-mata. Maka seandainya Allah menguji kepada kita dalam masalah lahir atau batin kita, maka hendaklah dikembalikannya kepada Allah. Jangan sampai kita mencari jembatan selain Allah. Nah, itulah yang dikatakan tauhid. Jelas, Oke. dok? Ya. Ustazah, apakah ini istilah atau bagaimana? Kadang kita kan di samping berdoa juga minta bantuan atau wasilah ke orang tua kita, ya, ibu kita minta doa ya. Ini saya punya keinginan seperti ini disampaikan ke orang tua kita untuk juga mendoakan. Itu apakah wasilah seperti itu boleh, Ustazah? Enggak gitu kan? Ya, untuk boleh dan enggaknya, maka kita lirik ilmunya. Al-Quran melarang enggak kita minta doa kepada orang tua? Hadis melarang enggak? Sunnah atau Rasulullah melarang enggak kita mohon doa kepada orang tua? Ternyata tidak dilarang, berarti boleh. Sebagaimana Rasulullah kepada seorang sahabat waktu itu, kepada Umar bin Khattab, hendaklah kamu minta doa kepada seseorang yang ada di sana, yaitu Uwais. Iya, Uwais, iya. Seperti itu kan? Nah, berarti ketika itu diperintahkan itu orang lain, apalagi kepada orang tua. Nah, apakah boleh? Boleh. Boleh. Nah, itu berarti kan kita justru, apakah ada dalil enggak ketika kita mau melakukan ini? Apakah ada dalil enggak? Sekarang begini, apakah ketika seseorang itu mencari tabaruk ataupun keberkahan, kemudian dia mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap kuburan itu adalah orang-orang solih. Nah, itu yang perlu ditanyakan, apakah ada nggak perintah seperti itu? Itu. Karena fenomena itu di masyarakat itu, waduh, sudah nampak. Berarti kalau umpamanya itu tidak diperintah, bahkan itu adalah merupakan sebuah kesyirikan, ya lepaskan diri kita. Jangan sampai ternodai dengan itu. Ya sama dengan orang yang sakit tadi, tidak konsultasi ke dokter, bawa karep sendiri pengobatannya. Itu yang bahaya. Monggo, bagaimana? Benda-benda. Jelas. Ya. Lanjut. Lanjut, Dokter Wiwin. Kebanyakan musafir, para ahli tafsir dari kalangan salaf maupun orang-orang sesudahnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata zakat dalam ayat di atas adalah tauhid. Syahadat la ilaha illallah dan iman yang dengannya hati menjadi bersih. Karena tauhid itu menolak adanya Tuhan dan sesembahan selain Allah dari hati. Yang demikian itu merupakan pangkal kesuciannya. Adapun penetapan uluhiyah Allah di dalam hati adalah pangkal hidup dan berkembangnya hati. Ya, jadi kalau hati kita itu memang mengakui bahwa la ilaha illallah, bahwa hanya Allah lah yang patut disembah dan hanya Allah adalah Tuhan kita, itu ya itu hati kita menjadi hidup dan akhirnya manut gitu ya, manut dan Tidak apa kesirikan gitu, Dok. terus untuk mencari ilmu agar bisa terus utuh gitu.
zakat atau tazkiyah itu adalah kan, mohon maaf, kenapa dikatakan berkembang? Zakat itu kan bersih. Ketika hati bersih, maka di situ berkembanglah pemikiran-pemikiran kita untuk bisa menerima hikmah. Nah, zakat ketika kita mengeluarkan satu, maka Allah akan melipat gandakan menjadi mulai dari 10 sampai 700. Nah, maka yang dikatakan tauhid pun itu termasuk tazkiyah, termasuk zakat. Maka kalimat la ilaha illallah di situ, tiada Tuhan yang wajib kita sembah, hanya Allah semata-mata, berarti kita menafikan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Nah, disitulah keutuhan keyakinan kita. Sebagaimana ayatnya di dalam Al-Quran, innalazina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah fiha khalidin. Nah, bima kanu yamalun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ini adalah Allah, kemudian dia istiqomah di dalam perkataan itu. Artinya istiqomah, dia tidak menyembah kepada selain Allah, jadi utuh di dalam menyembah Allah. Nah, dengan cara apa? Wasilah tadi, kita ngambil wasilahnya supaya kita betul-betul ini istiqomah di dalam menyembah Allah, harus seperti apa? Ya dituntun oleh Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, setelah itu, maka kata Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti orang tersebut ketika sakratul maut tidak ada rasa takut dan tidak pula dia akan bersedih hati. Karena kenapa? Hatinya sudah suci. Maka ketika dia hatinya suci menghadap Allah, turunlah malaikat rahmat yang akan menyambut ruhnya tersebut. Dan kabarkanlah gembira kepada mereka bahwa kamu, wahai ruh yang suci, wahai ruh yang bagus, keluarlah kamu sudah ditunggu oleh ampunan Allah dan sorga. Sambil diperlihatkan sorganya ketika orang itu sakratul maut. Karena ketika dia menghadap Allah dalam keadaan fitrah tadi. Sebagaimana Allah menurunkan kita ini adalah fitrah, nanti kembali kepada Allah pun fitrah. Jadi kita hidup di dunia ini supaya kita utuh di atas fitrah itu bagaimana? Ya ini rambu-rambunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah supaya berada di atas jalan Siratal Mustaqim dan akan menuju ke Siratal Mustaqim juga, yaitu surga. Bagaimana? Paham ya, Dok, yang saya terangkan? Siap. Mudah-mudahan. Ya. Lanjut, Dr. Wiwin. Allah dalam ayat di atas menyebut tauhid dengan istilah zakat, sebagaimana Allah menyebut syirik dengan najis. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 28. Monggo, paham, Dok? Ya, jadi ini maksudnya kafir itu kan dilarang untuk datang ke Masjidil Haram, sehingga orang-orang kafir itu takut kalau miskin karena kan mereka biasanya berdagang ya, Ustazah. Jadi, tapi Allah berjanji bahwa jangan takut karena nanti Allah sendiri yang akan memberikan karunia-Nya dengan cara yang lain, bukan dari orang-orang musyrik itu, begitu ya Ustazah? Maksudnya sesudah tahun ini? Ada di sini kalimat? Sesudah tahun ini berarti sesudah itu hijrahnya Nabi ya? Bukan. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang musyrik berarti orang yang tidak menganut Islam. Itu adalah orang-orang yang musyrik. Allah mengatakan dia najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Perang terakhir itu kan perang Badar. Maka ketika perang Badar, ini Masjidil Haram itu jatuh ke tangan orang yang beriman. Kan sebelumnya dikuasai oleh kafir-kafir Quraisy. Nah, maka
ketika Allah memberikan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath kan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya menang perang dari perang Badar. Maka setelah itu dikuasailah Masjidil Haram. Maka dikatakan setelah tahun kemenangan ini, sesudahnya ini tidak boleh ada lagi yang datang ke daerah Masjidil Haram. Hukumnya haram selain Islam. Nah, jadi itu yang pantas masuk ke Masjidil Haram itu adalah orang-orang Muslim dari penjuru dunia. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Artinya gini, waktu mengadakan bermuamalah dalam masalah jual beli, orang Islam sama orang kafir, kebanyakan kan orang-orang kafir yang jahiliyah itu. Mereka kan sebagaimana, mohon maaf kalau sekarang ini seperti Masjid Al-Akbar, di kanan kirinya kan penuh dengan yang jualan, gitu kan. Jadi yang jualan itu kebanyakan mereka itu kan orang-orang kafir. Maka khawatir orang-orang Islam itu punya anggapan, lah nanti kalau diharamkan orang kafir masuk ke sini berarti kita tidak bisa mengadakan jual beli lagi. Karena mereka kan terusir yang membawa barang itu bagaimana. Nah, dikhawatirkan seperti itu, maka langsung karena Allah itu tahu hatinya si manusia itu. Gitu. Apa yang dikhawatirkan Allah tahu, maka Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang beriman. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ternyata betul kan sekarang orang hajinya, orang umrohnya itu tiap hari silih berganti. Yang ini pulang, yang ini datang sampai berjubel-jubel. Masya Allah. Bahkan barang-barang itu banyak dibeli oleh orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh sebagai oleh-oleh. Tuh, melebihi orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi Nasrani pada waktu itu berjualan dengan mereka. Melebihi itu barokahnya. Nah, itulah cara Allah memberikan kepada mereka. Jelas, Ibu? Bunda-bunda jelas? Ustazah, itu sekarang ini kan trennya itu globalisasi. Jadi maksudnya itu ujung-ujung dunia itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi kayak seperti wartawan itu kan bukan Islam ya Ustazah. Mereka ingin meliput masuk-masuk ke Masjidil Haram, atau itu berarti tidak boleh juga ya Ustazah? Nggak boleh, ini udah jelas. Seandainya, mohon maaf, di antara kerajaan ada yang membolehkan memasukkan, berarti melanggar. Berarti tidak tazkiyatun nufus di situ. Oke. Iya. Tidak suci hatinya berarti. Disebabkan apa? Boleh jadi di situ ada unsur kebutuhan. Kan tadi juga jelas di awal sekali, ya, lebih mementingkan lahiriah ketimbang rohaninya. Ya, sudah dituliskan ya, ditegaskan di sini memang tidak boleh ya. Iya, iya. Ya, Ustaz. Kalau toh dilanggar, dia melanggarnya. Lanjut, Dokter Dia. Ya. Mbak Uria, lanjut. Ibnu Qayyim mengatakan. Mbak Uria masih monitor? Ibnu Qayyim mengatakan, tauhid adalah suatu yang paling lembut, halus, bersih, dan jernih. Maka kotoran yang sekecil apapun dapat membuatnya keruh dan mempengaruhinya. Ia bagaikan kain putih yang sangat sensitif terhadap kotoran sekecil apapun. Ia juga bagaikan cermin yang sangat bersih. Benda yang paling kecil pun dapat mempengaruhinya. Adapun syirik, maka ia adalah jenis najis yang paling najis, paling kotor, dan paling jijik. Tauhid adalah zakat, ia menumbuh, kembangkan amal-amal saleh dan memberkatinya.
ketaatan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Pahalanya sangat besar dan digandakan. Adapun syirik, maka ia adalah penghapus semua amal ibadah dan mengakibatkan kekekalan di dalam neraka jahanam. Lagi pula syirik menyebabkan kehinaan dan kenistaan, sebagaimana firman Allah, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Ya. Sampai segitu dulu. Paham, Bunda Uria? Ya, syirik ini paling dibenci Allah, paling kotor. Jadi, tapi tauhid hati kita ini mudah, karena sangat lembut, ini juga mudah dipengaruhi. Apakah begitu yang dimaksudkan? Ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, artinya ketika kita menyembah hanya semata-mata. Itulah yang dikatakan seseorang punya iman. Maka ketika dia memeluk Islam, berarti dia orang yang beriman. Tapi ketika dia tidak beragama Islam, itu namanya orang syirik, orang yang kotor, orang yang najis. Ketika seseorang dia berada di atas Islam tadi, di atas agama yang benar, di atas agama tauhid, apapun yang dia lakukan selama di dunia akan tumbuh berkembang. Tumbuh kembangnya berlipat ganda. Dia Islam, ketika senyum pun kepada orang akan jadi pahala. Ketika dia membagi satu botol aqua kecil aja dibagikan, dikasihkan kepada orang lain, nilainya di sisi Allah dilipat gandakan menjadi 700 dengan keikhlasannya apapun. Baca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan 10 dan lain-lain sebagainya amalan yang diamalkan oleh hamba yang berada di atas ihdinas siratal mustaqim, atau istilah sederhananya memeluk Islam. Nah, maka ketika dia memeluk Islam, walaupun Allah menguji kepada dia itu umpamanya rasa gelisah, rasa sakit, tapi ternyata dari sakitnya itu dia sabar, menerima apa yang telah Allah pastikan untuk dirinya. Akhirnya dari sabar itu gugurlah dosa-dosa dia, berkembang. Jadi segala sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang berada di atas Islam, semuanya akan menjadi pahala. Dan pahala itu bukan satu, berlipat ganda. Bagaimana seseorang yang sodakoh 1 biji kurma, Allah merawatnya sampai kurma itu sebesar gunung yang paling besar dari 1 biji. Nah, tapi kesirikan tadi, bahkan justru dengan adanya kesirikan menggugurkan segala kebaikan. Sekarang ada orang Islam, dia murtad, sholatnya selama beberapa tahun, zakatnya, puasanya hapus. Maka itulah yang dikatakan keji, bahkan menghapus segala kebaikan. Sekarang orang yang tidak memeluk Islam, mereka beramal, amal apapun yang mereka lakukan, membantu siapapun, bagi-bagi sembako, hanya di dunia dia menerimanya balasan dari Allah. Tapi di akhirat tidak ada sedikit pun. Bagaikan dia melihat fata morgana yang di situ dianggap air, dilihat oleh orang yang haus di dalam surat An-Nur itu, maka ketika didatangi tidak ada apa-apa. Artinya ketika dia untuk simpanan saya nanti di akhirat, ngomongnya umpamanya dia, maka ketika dia di akhirat, mana ya? Dulu kan saya pernah sodako, pernah membantu, ya masalahnya tidak punya wajah, tidak punya tauhid, tauhidnya dihilangkan. Ya itulah, maka tauhid ini adalah sebagai wadah bagi kita untuk melaksanakan semua amalan yang akan menjadi pahala di sisi Allah. Begitu, Dok. Baik. Ya. Baik, Ustazah, sudah jam 9, namun sebelum diakhirin kami mohon doa bersama karena ada salah satu jamaah yaitu Dr. Ari yang hari Minggu kemarin telah meninggal. Gitu, Ustazah. Dr. Ari meninggal?
Bukan suaminya. Oh ya, dokter barusan tersendat itunya ngomongnya. Oh, suaminya dokter Ari meninggal. G, ya, hari Minggu kemarin. Saya Ya. berdoa untuk beliau, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada suaminya dan semoga diselamatkan dari kubur, dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan segala amal solehnya diterima oleh Allah, di alam kuburnya diperluas dan dikasih cahaya oleh Allah. Dan mudah-mudahan dokter Ari yang ditinggalkan oleh suami diberi pengganti oleh Allah yang lebih baik dari beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga ini semua jadikan amal soleh bagi beliau. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Monggo saya tutup. Amin. Siap. Astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi